Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SK Podcast, di mana kali ini saya sudah bersama Ibu Ainur Sri Yuliani Sutrisno. Ya, Bu. Ibu Ainur, apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah semangat pagi, Mbak. Iya, oke. Nah, kali ini kita mau bahas santai-santai aja, Bu, yang ringan-ringan soal ini, Kelurahan Melati Norowito. Kelurahan Melati Norowito ini kan dikenal sebagai kelurahan yang mager sari ya, Bu. Maksudnya itu apa sih, Bu? Oh iya, Kelurahan Melati Norowito disebut sebagai Kelurahan yang Magersari. Kelurahan Melati Norowito disebut Kelurahan Magersari karena sebagian besar luas wilayah Kelurahan Melati Norowito itu adalah berupa daerah lahan pertanian. Jadi Kelurahan Melati Norowito mempunyai luas wilayah seluas 83,54 hektar. Dan di sini untuk wilayah yang pertaniannya itu berada di sebelah sisi timur. Jadi kalau Mbak Dia nanti main ke kantor kelurahan di sebelah sisi timur tuh Iya. ada banyak sawah-sawah. Nah, di situ itu adalah daerah ex Bondodeso. Dan karena itulah maka disebut dengan wilayah yang Magersari. Seperti Oke. itu. Dari situ ya, Bu, awalnya ya. Iya, Jadi karena kaya akan sektor pertaniannya mungkin ya, Bu. iya. Jadi di sini Kelurahan Melati Norowito tuh dulu adalah berupa desa. Hmm, Kemudian berubah menjadi kelurahan, maka secara otomatis Bondodesonya itu berubah menjadi nama ex Bondodeso. Untuk pengelolaannya pun juga mengalami perubahan. perubahan apa nih, Bu? Oh ya, di sini untuk pengelolaan ex Bondodeso ini ada pengelolaannya di sini adalah uang sewanya ada langsung disetor ke kas daerah. Jadi di sini ada sewa tiap tahun. Kalau daerah yang untuk luas yang pertanian itu diwadahi lewat Gapoktan yang menyewa. Di itu ada 6 blok, dari blok Bunuk sampai dengan blok Polisen. Dilakukan perjanjian sewa oleh penyewa dengan ditandatangani oleh camat dan lurah maupun seklur sebagai saksi. Di situ nanti akan ada uang sewa yang harus disetor sesuai perda maupun perbuk. Nah, itu nanti uangnya langsung disetorkan ke rekening kas daerah. Jadi masuk ke sebagai pendapatan asli daerah Kabupaten Kudus. Jadi uangnya tidak masuk ke kami karena ini adalah hal yang berbeda. Gitu, Ya, kalau dulu masih desa mungkin langsung masuk sebagai pendapatan asli desa, tapi karena berhubung sudah jadi kelurahan, maka semua aset yang ada di kelurahan adalah milik Pemkab. Ya, seperti itu, Mbak Dia. Jadi Kelurahan Norowito, Melati Norowito ini ikut menyumbang pendapatan asli daerah ya, Bu? Iya, jadi tiap tahun tuh kami selalu menyumbang pendapatan asli daerah. Jadi melalui ex Bondodeso dengan perjanjian sewa menyewa itu yang berupa lahan pertanian, juga melalui ini kami juga punya ada kios dan lahan di Porma. Di situ juga disewa dan itu pun juga untuk pendapatannya langsung masuk di-store ke pendapatan asli daerah. Iya, masuk kasnya Iya, daerah gitu ya. jadi di tahun ini kalau tidak salah itu sekitar ada 125 juta yang kami 125 setorkan. juta. Tahun Iya. 2022 Iya, jadi langsung masuk ke rekening kas daerah. Langsung masuk ke kas daerah. Nah, selain dari sektor pertanian nih, Bu, yang menjadi unggulan di Kelurahan Melati Norowito tuh apa lagi, Bu? Kelurahan Melati Norowito. Mungkin selain unggulannya, karena di sini punya ISK, di Melati Norowito juga punya ini, bank sampah. Oh, Ini kami punya bank sampah Sekar Melati yang dibentuk oleh Dinas PKPH Kabupaten Kudus, dan di sini bank sampah Sekar Melati juga sudah sudah memberikan kontribusi yang baik kepada Kelurahan Melati Norowito. kontribusi dalam hal apa ini, Bu? Nah, ini kita berbicara kegiatan yang pernah dilakukan ya Mbak, karena kemarin juga sudah masanya pandemi dan sekarang masa untuk Bangkit gitu ya, bangkit kembali, tapi masih berproses. Kemarin sebelum pandemi untuk bank sampah itu selalu berkegiatan, katakanlah tiap bulan. Jadi warga itu setor sampah dengan dipilah dulu. Iya. Jadi itu nanti sampah yang disetor itu nanti akan digunakan selain untuk untuk menghasilkan kerajinan yang lebih bernilai seperti tas, seperti gantungan kunci, tikar maupun Didaur ulang berarti. Iya, jadi didaur ulang sampah-sampah yang terkumpul itu nanti supaya bisa menghasilkan juga mungkin ini ya, untuk bisa menghasilkan pendapatan untuk yang tadi penyetor. Jadi mungkin kados tabungan gitu. Tabungan, kembalinya ke yang nyetor sampah sendiri. Iya, jadi
yang aktif untuk memilah dan mengumpulkan itu insya Allah yang dapat yang banyak ngoten. Tapi karena kemarin sempat pandemi jadi rada vakum dan sekarang mungkin akan kami berusaha untuk mengajak merangkul supaya bisa untuk berkegiatan kembali. Begitu Berarti Mbak Dia. kemarin itu ada pandemi itu juga jadi kendala ya, Bu? Iya, karena kebetulan di pandemi kan dimulai di awal 2020 ya, sekitar Iya, bulan Maret kalau Maret tidak ya. salah. Kemudian sampai dengan di 2021 bulan September. Iya. Ya, kami sendiri di Norawito juga baru per April 2021 dan kami dapat kado istimewa, Norawito dapat status merah. Jadi per sekitar bulan Mei tanggal 5 kalau tidak salah itu, jadi semua kegiatan terkait yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat maupun sebagainya itu ya rada mohon maaf terganggu. Jadi rada kita stop dulu karena kita harus mengikuti kebijakan pemerintah secara berjenjang. Jadi jalan satu-satunya emang harus di stop dulu ya, Bu, untuk Iya, karena kemarin sempat merah dan memang dapat atensi yang khusus gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan normal dan warga sudah bisa mulai berkegiatan kembali, tapi tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan gitu. Oke, untuk bank sampah tadi nih, Bu, sistemnya tuh gimana, Bu? Kayak penyetorannya, pengumpulannya gitu gimana, Bu? Kalau sistemnya mungkin ini ya, Mbak, dari warga itu memilah sendiri sampah-sampahnya yang ada di rumah. Jadi sampah rumah tangga dipilah sendiri, sampah yang bernilai ekonomi itu nanti biasanya kan tiap bulan ada kegiatan. Itu mungkin dilakukan di rumah koordinatornya, penggiat. Jadi di situ nanti disetor, nanti ditimbang. Jadi untuk sampah katakanlah botol plastik ada berapa kilo, nanti nilainya kan ada besaran nilainya sendiri. Jadi mungkin kades disaldo nggih ngoten. Untuk yang daur ulang, yang mendaur ulang itu siapa sih, Bu? Masyarakat sendiri apa gimana? Nah, ini untuk pendaur ulangnya di sini karena di Bank Sampah Sekar Melati itu kan terdiri dari ibu-ibu yang penggiat kegiatan ya. Di situ nanti adalah dari tim sendiri. Jadi nanti akan ada didaur ulang untuk sampah yang katakan dari sampah plastik, dari kertas, itu nanti dibentuk untuk bisa menjadi tas atau apa ngoten. Jadi memang dari tim itu dibentuk sendiri untuk ada kreasi ngoten nggih. Jadi kan ada tim sendiri untuk mendaur ulang gitu ya. Nah, tadi kan disebutkan kayak pandemi ini tuh jadi kendala gitu, Bu. Sekarang pandemi kan udah mulai berangsur hilang ya, Bu, insyaallah ya, Bu. Amin. Nah, recovery-nya itu gimana, Bu, dari menghadapi masa pandemi yang apa-apa dilarang, harus memenuhi protokol kesehatan, terus sekarang udah kayak gini, terus gimana, Bu, menyikapinya? Untuk recovery-nya saat ini, ya alhamdulillah kondisi saat ini untuk Kelurahan Melati Norawito sudah lebih baik daripada sebelumnya ya. Untuk saat ini warga apabila mau berkegiatan, kami masih ya silahkan berkegiatan, tapi tetap berkoordinasi. Dalam artian di sini kan kami punya Babinsa, Babin Kamtipmas, serta Kasih Trantip. Jadi untuk saling berkoordinasi supaya kalau warga yang katakanlah izin punya hajatan, yang mungkin nikahan atau sunatan ataupun selamatan itu bisa berkoordinasi. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa saling menjelaskan gitu. Jadi tidak ada yang disalahkan ngoten. Terus untuk kegiatan yang lainnya di sini juga sudah mulai ada posyandu. Di sini kami mau bercerita, kami punya posyandu lansia dan posyandu balita Mbak Dia. Jadi posyandu lansianya kami ada 1, posyandu balita ada 9. Jadi tersebar di 9 RW dan dilaksanakan di tiap bulan. Jadi tiap RW itu punya kalender sendiri untuk posyandu balita. Dan kebetulan saat ini di bulan Agustus adalah bulan imunisasi anak nasional BIAN, dan dilakukan untuk imunisasi ya bagi anak yang usia mulai 9 bulan sampai dengan 59 bulan. Jadi di bawah 5 tahun untuk mengikuti vaksinasi yang sebagai program pemerintah. Dan saat ini sedang dilaksanakan di RW 2. Jadi posyandu RW 1, 2, 3 saat ini dilaksanakan di RW 2. Mungkin nanti dari teman-teman ISK kalau mau
main meliput bisa Iya, untuk boleh kegiatan Bu. posyandu. Itu Ya, berarti tuh nggak barengan gitu Bu posyandunya, 9 posyandu itu tadi nggak barengan gitu? oh, kalau pelaksanaan posyandunya itu memang berbeda-beda tergantung dari jadwal para kader di tiap Ya RW-nya. udah ada yang Jadi, menangani sendiri, iya, menentukan jadi jadwal sendiri. memang sudah ada jadwalnya. Jadi kami dari kelurahan juga mengikuti jadwal dari posyandu yang masing-masing RW. Sebisa mungkin kalau kami ada waktu luang, insya Allah kami hadir. Tapi kalau kami belum bisa hadir, mungkin support doa gitu dulu ya Pak ya. Iya. Nah, untuk tadi ada 2 posyandu ya, Bu. Yang satu posyandu lansia, itu maksudnya gimana, Bu? Oh ya, ini di sini memang ada 2 posyandu, posyandu balita dan posyandu lansia. Jadi selain untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para balita yang di bawah 5 tahun, kami bidan kelurahan dengan para kader posyandu juga memberikan pelayanan kesehatan kepada para lansia yang juga membutuhkan perhatian, karena yang lansia juga butuh katakanlah periksa Iya. kesehatan, terus juga mungkin mengatur pola makan, karena semakin usia ke atas kan kita untuk makanan yang dikonsumsi kan tidak Iya, boleh sembarangan. betul. Jadi harapannya para lansia yang ada di wilayah Kelurahan Melati Norowito itu bisa terjaga kesehatannya karena mendapatkan semacam sharing ilmu ngoten gitu Mbak dia. Iya. Berarti kita juga nggak cuma fokus ke anak-anaknya di posyandu, juga ke lansianya ya, Bu. Iya, dengan Iya. harapan untuk para lansia juga semakin senang menikmati masa yang Masa hidup. bertambah usia Iya, gitu nggih. namanya lansia juga kan daya tahan tubuh mulai turun ya, Bu. Imunnya turun gitu. Nggih, Jadi Mbak dia. perlu diajarkan juga gimana cara menjaga kesehatan gitu ya, Iya. Bu. Nah, ini nih Bu, kan memasuki bulan Agustus. Nanti kan ada Agustusan, 17 Agustus. Ada kegiatan nggak sih Bu di Kelurahan Melati Norowito? Oh, kalau ini 17-an Agustus ada Mbak. Ini kebetulan kami juga diinfo dari para ketua RW dan RT beserta jajaran itu rata-rata dari masing-masing RT RW itu membuat kegiatan, dan ini diawali kemarin dengan pemasangan umbul-umbul dan bendera di masing-masing wilayah RT RW. Mungkin Mbak Dia bisa nanti lihat dari gang 1 sampai dengan gang 10 ada lumayan ramai umbul-umbul dan bendera, dan di situ juga kemarin dilakukan kegiatan kerja bakti. Terus dari RW juga mau melaksanakan semacam jalan sehat. Terus ada kemarin yang berinfo juga mau mengadakan lomba mungkin panjat pinang, dan itu nanti tetap akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah apakah nanti, karena untuk sampai saat ini aturannya terkait teknis pelaksanaan 17 kan belum ada secara detailnya Iya. ngoten, tapi bisa berkegiatan tapi tetap mengutamakan prokes gitu. Kalau untuk tahun lalu itu kan kayaknya beberapa desa kelurahan gitu kan nggak dibolehin ya Bu, dilarang ada lomba-lomba 17 Agustusan gitu. Kalau di tahun ini berarti udah boleh Bu di Kelurahan Melati Norowito sendiri. Ya, kalau kaitan dengan tahun lalu itu memang kondisinya adalah di Norowito Agustus masih merah, jadi kami tidak berani, dan karena arahan dari pimpinan pun juga jangan dulu berkegiatan, karena terus untuk yang saat ini alhamdulillah kondisinya COVID sudah lumayan landai nggih. Jadi warga apabila berkegiatan ya kami berdasarkan hasil koordinasi dengan pimpinan itu ya kami monggo dipersilahkan, tapi tentunya tetap saling berkoordinasi. Di sini kan ada Babinsa, Babin Kamtibmas kita fungsikan. Jadi berkegiatan silahkan, tapi tetap prokes sambil dijalankan ya Mbak Dia. Kan kita tidak bisa meninggalkan itu karena memang Iya. kondisinya sudah berbeda gitu. Ya, kita mengikuti ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah aja. Iya, jadi kita ambil amannya saja Ambil karena amannya insya aja. Allah apa yang ditetapkan oleh pemerintah adalah yang terbaik gitu kan ya. Tapi kayaknya lebih seru ya Bu Agustusan kali ini, nggak kayak tahun kemarin ya berarti ya Bu. Iya, jadi dilihat dari banyaknya umbul-umbul maupun bendera yang Iya, terpasang itu ramai ya Bu. luar biasa ramai, mungkin di setiap wilayah pun juga sama. Mungkin masyarakat juga udah antusias ya Bu, karena kemarin itu kan nggak boleh gitu, sekarang dibolehin mengadakan kegiatan acara-acara gitu. Iya, warga kalau kami lihat dari antusiasnya mungkin ya belum semuanya ya, Iya. tapi bisa disampling rata-rata dari banyaknya
umbul-umbul beneran terpasang itu berarti warga antusias karena mereka kemarin meluangkan waktu untuk memasang, berarti Iya. menyambut kemerdekaan dengan apa ya, senang gitu ya Mbak ya. Oke, jadi Kelurahan Melati Norowito ini tuh emang dikenal sebagai kelurahan yang magersari, artinya banyak sawah-sawah, wilayah pertaniannya gitu ya Bu. Kalau saya lewat sana tuh banyak sawah-sawah emang Bu, Iya, di samping kantor kelurahan itu. Dan selain itu juga punya sektor yang diunggulkan, ada bank sampah, ada daur ulang sampah juga ya Bu. iya. Jadi di sini selain itu juga ada warga kami yang memproduksi apa ya, Oh suatu iya Bu, produk. Jadi di produk sini apa tuh Bu? produk makanan juga ada nggih Mbak. Jadi di sini mungkin salah satunya di Gang 8 ada Bikang Ambon Murni. Kita sebut merek enggak apa-apa ya Mbak, Nggak apa-apa. sekaligus untuk meningkatkan UMKM nggih. Iya, memajukan Kebetulan UMKM. mungkin di sini alhamdulillahnya kami punya di sini ada ISK dan suatu kehormatan kami bisa diundang. Di sini ada Bikang Ambon Murni, terus ada tauco enak cap jempol. Iya. Itu sudah lama dari tahun 1977 kalau tidak salah. Dan yang punya itu juga sampun sepuh tapi masih apa ya, menghasilkan untuk Iya. mengolah tauco gitu Mbak. Terus selain itu di sini juga banyak catering ya. Mulai dari catering Niri, catering Luki, terus apa lagi ya? Catering Zahra. Nah, terus di sini kalau saya ingat Melati Norowito tuh pasti ingat pecel Sarmi. Jadi kayaknya itu mas satu kesatuan ya, di mana Norowito di situ orang pasti golek pecel neng Sarmi kan gitu ya. Terkenalnya gitu ya. Iya, mungkin kami taunya itu kok orang rata-rata kalau ke Norowito pasti golek sayur-sayuran pasti ke situ. Berarti kan itu mungkin suatu apa ya, keterkaitan ya Mbak. Iya. Ngoten. Oke, sebelum saya tutup nih Bu, harapan dari Ibu Ainur mungkin ada buat Kelurahan Melati Norowito ini, apa sih Bu harapannya? Oh ya, harapannya di sini kami di sini sekaligus mau menyampaikan kalau pelayanan di Kelurahan Melati Norowito itu berjalan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya Mbak. Iya. Tadi belum disampaikan. Jadi dari hari Senin sampai Kamis tuh jam 7 sampai dengan jam 15.15. Iya. Jadi sore kami Jam 3 sore Iya. ya gampangannya. Iya. Terus dari hari Jumatnya itu dari jam 7 sampai dengan jam 11 siang. Pelayanan kami lakukan itu terbuka untuk semua warga Kelurahan Melati Norowito, dan pelayanan yang kami berikan insya Allah adalah semuanya gratis dan bisa langsung selesai dengan catatan semua persyaratan dan kelengkapan adalah lengkap dan sudah benar. Iya. Dan di sini juga kami sekaligus memberitahu untuk warga yang mau mendapatkan pelayanan, mohon untuk bisa disertai dengan surat pengantar dari RT maupun RW, selain kopi KTP dan KK nggih, karena kami yang berada di Kelurahan Melati Norowito itu bukan warga asli Melati Norowito. Jadi kami itu adalah ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan pelayanan di sini. Jadi salah satu filter kami untuk mengetahui bahwa benar itu adalah warga Melati Norowito atau bukan kan dari kopi KTP KK yang dilampirkan serta adanya pengantar RT dan RW. Jadi itu adalah salah satu filter kami untuk bisa mengetahui benarnya adalah warganya kami. Ngoten. Oke. Terima kasih buat Bu Ainur ya yang udah sharing-sharing sama kita tentang Kelurahan Melati Norowito ya Bu. Saya Dea Oktaviana selaku host di sini ya, meminta maaf ya Bu. Pasti banyak kesalahan pengucapan kata maupun perbuatan saya Bu. Oke, sedulur ISK, saya Dea Oktaviana pamit undur diri. Sampai jumpa di ISK Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.